buat apa sih sertifikat? Yang penting kan skill. Betul. Nah, itu betul. Ya kan, ada juga Sertifikat butuh gitu. skill doang, nggak ada sertifikat. Kalah yang punya sertifikat. Iya. Anda dengan sertifikat bela diri itu kejuaraan bisa masuk jalur prestasi, SMP, SMA, ya positifnya. Di perusahaan juga sama. Kalau Anda itu ikut sertifikat itu, kemudian Anda mau melatih perusahaan yang benar-benar ya bonafit, itu butuh sertifikat, Mas. Ya, apalagi militer sekarang butuh banget ini sertifikat bela diri, Mas. Karena di luar negeri itu marak pertukaran sertifikat gelar master. Oh, gitu. Misalnya saya menghargai ini, situ menghargai ini. Jadi jangan sampai jadi tren lah di Indonesia ya. Banyak juga orang menduplikasi. Yang dia bukan orang bela diri, tiba-tiba ada sertifikat. Nah, ayo. Ya. Itu teman saya banyak loh. Banyak itu. Bahaya itu. Bahkan dia pernah, Den kata dia, minta dong sertifikat dari perguruan kamu. Gue bilang, perguruanku nggak bisa sembarangan. Kalau mau ikut latihan. Gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Jawara Dop Penaga ya. Jangan lupa di subscribe. Jadi kita sharing-sharing di sini. Ini cukup menarik untuk dibahas tentang masalah sertifikasi atau sertifikat bela diri, Mas ya. Apa sih? Ini sharing-sharing aja gitu ya, sharing-sharing santai. Apa sih kegunaan, fungsinya, dan ada juga sertifikat ilegal mungkin ya, legal dan ilegal ya. Ya Mas, jadi gimana? Ada pengalaman nggak tentang sertifikat bela diri? Apa sih fungsinya kayak gitu? Iya. Jadi kalau kita dari bahasa dasarnya sertifikat ya, jadi kita certify atau qualify untuk dalam hal skill set tersebut ya, atau daripada keputusan, misalnya kalau sertifikat ada berapa macam kan? Ya. Kita ikut seminar ada sertifikat keikutsertaan. Ya betul. Pertandingan ada sertifikat keikutsertaan. Kemudian kalau kita menang ada piagam atau sertifikat juara, sertifikat peserta. Nah, hal-hal itulah nanti yang akan kita bahas di sini. Nah, sertifikat kepelatihan. Nah, itu juga termasuk. Jadi ketika itu banyak polemik ya di dunia internet ya, bahwa mengenai sertifikat penting dan enggaknya. Ada yang ngerasa bahwa buat apa sih sertifikat? Yang penting kan skill. Betul. Nah, itu betul. Ya kan, ada juga sertifikat butuh gitu. Skill doang, nggak ada sertifikat. Kalah yang punya sertifikat. Iya, nggak ada bukti katanya. Iya. Maka dari itu kita itu harus mempunyai komplit, Mas ini. Komplit. Skill ya kita bisa tunjukin, sertifikat kita juga punya. Ya biasanya orang yang berskill punya sertifikat biasanya gitu ya. Tapi banyak juga yang punya skill tapi nggak mau ngurus sertifikat. Tapi jangan sedih ya kalau nanti ada istilahnya sesuatu yang bersifat istilahnya khusus ya, membutuhkan sertifikat, misalnya pekerjaan atau apa, terus kalian nggak punya, nah itu repot juga. Gitu. Jadi memang harus seimbang. Bisa menunjukkan Anda punya skill, punya sertifikat. Misalnya dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan itu kita bagi yang mendaftar ke perusahaan sebagai security maupun manajer security ada sertifikat-sertifikat khusus. Betul. Artinya tersertifikasi pernah mengikuti pendidikan tertentu. Nah seperti itu Mas ini. Saya pernah juga nih waktu ini pengalaman ya, waktu pengalaman saya pernah daftar CPNS udah lama banget ya Mas ya. Kejaksaan. Jadi diminta sertifikat bela diri. Berarti sertifikat bela diri. Kita yang ikut silat ini kan aman lah ya. Aman. Tapi saya tuh nunjukin sertifikat saya SEA Games Mas. Jadi sertifikat SEA Games ya. Berarti kalau kita udah ikut SEA Games dari pencak silat, ya orang bela diri dong, atlet malah kan gitu. Tapi katanya, oh ini bukan sertifikat kepelatihan katanya. Saya juga bingung ini sertifikat kepelatihan dimaksud gimana ya? Apa sertifikat pelatih daerah, pelatih? Kalau di silat juga ada nih. Misalkan kalau dia mau membawa atlet porprov, berarti dia harus punya sertifikat pelatih daerah ya gitu. Kalau dia mau bawa ke nasional kayak PON, Prapon harus punya sertifikasi
kepelatihan nasional. Nah, yang dimaksud seperti itu atau gimana? Nah. Saya juga bingung kayak gitu kan. Karena atlet belum tentu, kalau seorang masih aktif atlet berarti dia belum punya sertifikasi kepelatihan daerah maupun nasional seperti itu karena masih aktif. Kecuali dia sertifikat di perguruannya kayak itu Mas. Kalau di perguruannya, kalau kita sudah pengesahan di S1 itu sudah jadi pelatih. Nah, apakah berlaku atau tidak ya kadang mereka juga yang ngetes nggak tahu. Nah, jadi kalau makanya saya bilang akan repot kalau berhadapan dengan instansi, karena dia kan lagi awam ya, yang bukan bela diri lagi. Yang bukan bela diri, maka dia nggak mau tahu. Standar mereka adalah Anda mempunyai sertifikat pelatih. Nah, andai kata perguruan Anda tidak mengeluarkan, ya mungkin bisa usul ke perguruan untuk mengeluarkan, atau itu ada semacam lembaga yang mengadakan sertifikasi untuk pelatih. Misalnya nih IPSI cabang atau IPSI provinsi mengadakan pelatihan sertifikasi untuk pelatih silat. Jadi ada standarisasi cara melatih. Nah, itu sertifikat itu yang dipakai. Yang dimaksud ya. Yang dimaksud. Tapi kalau di silat sendiri Mas, kalau dia selagi atlet nggak boleh jadi pelatih, ikut penataran pelatih. Jadi harus milih. Ya. Kalau dia pelatih nggak boleh ikut wasit. Jadi kayak gitu dia Mas, kalau di silat. Itulah kalau di silat memang dilemanya ada seperti itu. Ya kita tidak bisa memungkiri ya. Maka itu ambillah cabang yang menurut Anda, jalan yang Anda ambil yang paling bagus. Ya Mas Dendi tadi di kasusnya kejaksaan tadi, mungkin beliau bukan orang bela diri ya, harusnya diberikan solusi ya. Misalnya seharusnya sertifikat bertanding itu kan bela diri lah Mas ya. Oke, Mas udah ada sertifikat pertandingan SEA Games. Nah, tapi mungkin dia membutuhkan sertifikat kepelatihan yang berhubungan dengan kepemimpinan mungkin ya. Mungkin kalau orang bisa melatih itu bisa memimpin sehingga bisa masuk ke kejaksaan itu. Nah, itulah dilema yang di dunia kita ya, bela diri ya. Pentingnya edukasi mengenai sertifikat ini. Itu. Tapi banyak juga kadang maraknya di online biasa Mas, dapat sertifikat bergelar master, ada saya lihat ya itu. Ya, itu polemik juga ya. Jadi dalam bentuk online ya. Kalau yang seperti kita tahu yang namanya sertifikasi itu kita belajar sesuatu, kita mendapatkan ilmu, kemudian kita dites, diuji di situ, baru keluar sertifikatnya. Ya, itu kan? Ya. Tapi kalau dalam online itu saya kurang paham ya. Yang saya tahu itu seperti pertukaran, seperti gini. Gimana pertukaran? Kita nggak pernah ketemu nih, cuman kita kenal dekat. Saya mengapresiasi Mas Denny, saya kirimkan sertifikat online penghargaan dari Klub Penaga kepada Mas Denny, ya, gini-gini misalnya seperti itu kan. Nah, cuman bagi penerimanya juga bisa aja menolak karena ngerasa aku nggak gitu amat, gitu kan. Nah, oleh karena itu nggak terlalu diistimewakan banget. Gitu iya, jadi dilihat dulu nih siapa yang ngeluarin nih. Siapa yang mengeluarkan lembaga ini? Karena di luar negeri itu marak pertukaran sertifikat gelar master. Gitu. Misalnya saya menghargai ini, situ menghargai ini. Jadi jangan sampai jadi tren lah di Indonesia ya. Dengan kultur yang kita seperti ini ya kita jaga kualitas lah ya. Oh iya. Pertanggungjawaban skillnya. Nah, berat Mas. Berat, betul. Mana itu? Seharusnya memang penting semua Mas ya. Sertifikat ada, skillnya juga mumpuni. Iya. Nah, positif negatifnya nih sertifikat dari Mas Dedi gimana? Ini positifnya dulu ya, biar kita berpikir positif. Positif dulu. Sertifikat ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan jenjang karir Anda di bela diri. Ya. Misalnya kalau di prestasi, Anda dengan sertifikat bela diri itu kejuaraan bisa masuk jalur prestasi, SMP, SMA, ya positifnya. Itu penting. Di perusahaan juga sama, kalau Anda itu ikut sertifikat itu, kemudian Anda mau melatih perusahaan yang benar-benar ya bonafit, itu butuh sertifikat Mas. Ya, apalagi militer sekarang butuh banget ini sertifikat bela diri Mas. Betul. Ya. Itu positifnya. Jadi jangan hanya skill aja. Orang boleh tahu skill Anda bagaimana, tapi tetap harus ada istilahnya prosedur. Itu harus diikuti. Bukti kata orang tuh Mas ya? Iya, bukti tertulis. Siapa yang tanda tangani, lembaga mana. Tapi gini loh Mas, sekarang ngomong masalah sertifikat, banyak juga orang menduplikasi. Yang dia bukan orang bela diri, tiba-tiba ada sertifikat. Nah, ayo. Ya. Itu teman saya banyak loh. Banyak itu. Bahaya itu. Bahkan dia pernah, Den kata dia, minta dong sertifikat dari perguruan kamu. Gue bilang, perguruanku nggak bisa sembarangan. Kalau mau ikut latihan, gue bilang kayak kan. Nah, jadi banyak kayak gitu Mas.
memang tidak bisa dipungkiri itu terjadi ya teman-teman ya. Lagi dunia udah canggih ya sekarang nih. Bikin sertifikat sendiri juga bisa. Bisa gitu. Tanda sendiri juga ini bisa. Makanya jangan tertipu dengan hanya sertifikat saja. Dilihat siapa yang ngeluarin, benar-benar valid enggak. Kadang yang ngetes juga nggak ngelihat gitu Mas. Oh, langsung oke gitu. Seharusnya kan dicari tahu standarisasinya. Karena itu bayar, Pak. Iya, maksudnya itu yang ngetes juga harus tahu standarisasinya itu harusnya. bagaimana. Yang susah itu kan ya itu tadi jalur membayar. Jadi membayar nanti tahu-tahu dia sudah tingkatnya naik gitu. Nah itu nanti ya mohon maaf kalau di kita amanah itu berat ya. Betul. Percuma hanya sertifikat aja tapi nggak punya skill. Nanti ketika disuruh nunjukin malu. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Betul, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang tertulis di situ. Makanya kalau di luar negeri itu ya ada perpanjangan. Ada perpanjangan. Gimana maksudnya? Jadi gini, misalnya saya mendapatkan sertifikat untuk keterampilan P3K. Oke. Emergency P3K. Nah, itu kan berhubungan dengan nyawa orang. Betul. Harus terasah skillnya. Jadi setiap itu sertifikat akan selesai atau kadaluarsa di misalnya 1 tahun. Oh, ada masanya ya. Ada Jadi masanya. sertifikat ini berlaku sampai gini gitu ya. Sampai tahun gini. Karena itu skill. Kayak SIM gitu. Kayak SIM. Harus ini terus perbarui. Supaya menjaga kualitas daripada yang tertera tadi. Anda keahliannya apa? Nah, itu penting banget. Setuju sih saya. Ya takutnya ini sama seperti di silat ya. Jadi kadang ada seleksi dadakan Mas, dekat. Karena untuk seleksi tarung ya, itu tidak memungkinkan karena takut terjadinya cedera. Betul. Yes. Terus langkah berikutnya kita melakukan seleksi prestasi Mas. Seleksi prestasi itu ya ialah data tadi. Data-data tertinggi dia, misalkan dia kejuaraan ini juara berapa kayak gitu kan, diambil. Tapi ada juga negatifnya gini Mas, kekurangannya apakah orang yang data prestasinya tinggi tadi latihan, nah itu tadi apakah bisa dipertanggungjawabkan? Iya, itu sama kurang sih lebihnya dalam pelaksanaan prosedur ini ya, seleksi tadi ya, itu namanya seleksi berkas ya. Ya betul, seleksi berkas. Betul. Dia nggak taunya, nggak pernah latihan, udah dagang cilok atau apa, tahu-tahu panggilan. Kan susah juga. Nah, makanya benar tadi Mas, harus di-upgrade terus ya, sertifikatnya harus di-upgrade terus. Sama seperti tadi, ketika dia prestasinya tinggi, dia tetap harus latihan, tetap harus menjaga. Jadi dia tetap harus upgrade gitu kan. Dia selalu upgrade mengenai keilmuannya ya, kemudian bertanggung jawab atas apa yang dipegang. Jadi sertifikat itu bukan pajangan aja. Kalau orang yang benar-benar kita itu menjalani apa yang tertulis itu tadi, sertifikasi apa, nah itu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kadang beberapa oknum juga nggak peduli dia mau dipertanggungjawabkan atau enggak, yang penting ada cuan. Itu yang bahaya. Tapi nanti sekali lagi perbuatan kita baik atau buruk selalu ada. Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi memang kalau saran kita memang ketika kalian punya sertifikat itu penting Mas ya. Penting karena untuk banyak hal lah ya. Dan juga harus dipertanggungjawabkan sertifikasi itu. Untuk rekan-rekan ya yang berlatih silat, yang ingin menjadi pelatih, untuk menjadi pelatih ada syarat di perguruan, ada syarat di instansi. Ingat itu, kalau kita mau ngajar di sekolah, perusahaan sekarang sudah pakai syarat Mas, punya sertifikasi kepelatihan. Ketika kita keluarkan sertifikasi perguruan, kadang dia nggak mau. Kalau di Dopenaga kita ada sertifikasi pelatih. Jadi dari DOP sendiri ada penataran sendiri ya? Ada penataran, ada pendidikan, ada sertifikasinya. Tapi itu juga kadang nggak bisa kepake karena itu lingkup perguruan. Iya betul. Saya juga punya nih penataran pelatih SH ada juga Mas. Ada kan? Ada standarisasi juga berarti ya. Perguruan nggak bisa gitu? Nggak bisa. Dia maunya yang lingkup yang mengeluarkan misalnya dari IPSI-nya. Dari masalahnya pemerintah setempat gitu ya. IPSI-nya di pemerintah setempat ini ngeluarin nggak sertifikasi itu? Kalau ngeluarin sih nggak apa-apa, kita ikutkan. Jadi ikut sertifikasi itu, dapat sertifikatnya, baru bisa ngisi di sekolah itu. Sekolah-sekolah modern yang saya isi itu rata-rata sudah pakai itu syaratnya. Harus ya. Jadi itulah pembahasan masalah sertifikat ya. Jadi teman-teman sekalian, sertifikat butuh dan skill harus dipertanggungjawabkan. Kalau kedua ini sudah mumpuni, insya Allah aman-aman saja ya. Apalagi mau
militer juga. Silat ke militer itu enak loh Mas. Ya. Jadi kayak di jasnya ya, kalau di fisiknya itu udah terbiasa sih ya, lari, push up, sit up. Sertifikat ada, aman di jasnya, tinggal jenjang selanjutnya bisa nggak? Iya, itu Balik dia. lagi. Oke, ada tambahan lagi? Jadi terakhir? Paling pesan saya ya, jadi meskipun sertifikat itu sekedar selembar kertas, tapi di situ ada pertanggungjawaban ya. Di situ harus kita benar-benar lakukan dengan baik, kita jaga skillnya, terus kita tingkatkan dengan keilmuan selanjutnya. Dan juga ada standarisasi sertifikat juga ya? Betul. Jangan hanya dapat online aja. Jangan dong. Dan nggak jelas nanti yang mengeluarkan ya sama saja itu pertanggungjawaban buat kita juga. Gini loh Mas, udah kita dapatnya online, kita bangga ya, bayar lagi gitu ya. Terus juga ketika dipakai buat tes, nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Nggak berfungsi karena tidak ada kaitannya yang kita punya tadi dengan yang kita ajukan instansi tadi. Jadi mereka tidak memahami dan itu tidak sah menurut mereka. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Dedi Terima ya kasih. atas sharing-sharingnya. Sama-sama, Mungkin Mas ini. teman-teman juga mau menambahi bagaimana tanggapan kalian tentang sertifikat bela diri, pentingkah ya atau nggak penting? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe Jawara Dop Penaga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.